Oke, teks sejarah adalah teks yang menjelaskan fakta-fakta dari suatu kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya peristiwa bersejarah. Dan teks sejarah juga memiliki aturan yang sangat ketat dalam pengungkapan sejarah karena harus sesuai dengan fakta-fakta bersejarah. Sementara novel sejarah hanya berlatar belakangi peristiwa sejarah dan tidak harus bersandar pada fakta-fakta sejarah. Hal ini terlihat dari tulisan imajinatif, penggunaan forsa fiksi, hingga penokohan dan latar belakang peristiwa yang ditulis dengan gaya novel. Dalam sebuah teks pasti ada ciri-cirinya, begitupun dengan teks sejarah. Apa sih ciri-ciri teks sejarah? Teks sejarah disajikan secara kronologis atau berdasarkan urutan waktu. Merupakan bentuk teks cerita ulang karena menceritakan kembali pengalaman di masa lalu secara kronologis. Struktur teksnya terdiri atas orientasi, urutan peristiwa, serta reorientasi. Menggunakan konjungsi temporal guna menjelaskan hubungan waktu antar peristiwa atau kejadian. Isinya berupa fakta, sebab teks cerita sejarah memang berdasarkan pada peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau yang dinilai memiliki nilai sejarah. Nah, yang tadi itu adalah ciri-ciri teks sejarah. Terus, gimana sih ciri-ciri dari novel sejarah? Nah, novel sejarah ini ciri-cirinya adalah disajikan dengan urutan yang kronologis, sistematis, sesuai dengan peristiwa dan kejadian yang berlangsung di masa lampau. Novel ini memiliki struktur teks yang membangun novel, yaitu struktur teks orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Sama seperti dengan teks cerita sejarah. Nah, yang ketiga itu ada berisi naskah yang menceritakan ulang kejadian masa lalu atau kejadian masa lampau. Novel ini menggunakan konjungsi temporal, berisi tentang fakta-fakta yang benar-benar terjadi di masa lalu. Nah, teks cerita sejarah disusun berdasarkan kronologi waktu suatu peristiwa sejarah dan unsur-unsurnya. Terdapat dua unsur yang berisi yang terdapat dalam teks cerita sejarah, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Mari kita bahas satu-satu. Unsur intrinsik itu adalah unsur utama yang membangun cerita sejarah. Menurut M. Atarsemi dalam buku Anatomi Sastra tahun 1998, unsur intrinsik mencakup karakter dan penokohan, tema, plot, latar, konflik, dan bahasa kiasan yang membangun cerita itu sendiri. Nah, unsur ekstrinsik itu adalah unsur luar yang turut membangun teks sejarah. Sama halnya seperti novel lainnya. Novel ini juga memiliki unsur intrinsik yang membangun cerita. Unsur intrinsik yang membangun naskah atau cerita dalam novel sejarah itu ada tema, tokoh, penokohan, alur atau plot, settingan latar atau latar belakang, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat atau pesan moral. Teks sejarah memiliki kaidah bahasa, yaitu 1. Memiliki pronomina. Pronomina atau kata ganti dipakai untuk menggantikan orang atau suatu benda. Penggunaan pronomina yang sering muncul adalah sebagai berikut. Kata ganti orang pertama tunggal, contohnya saya, beta, aku. Kata ganti orang pertama jamak, contohnya kamu, kau, dan anda. Yang kedua, memakai frasa adverbial. Frasa adverbial adalah kata yang menggambarkan suatu kejadian atau peristiwa waktu serta tempat. Yang ketiga, memakai verba material. Verba material adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan suatu kegiatan fisik. Contohnya seperti membaca, melempar, memotong, melawan, dan lain-lainnya. Yang keempat, memakai konjungsi temporal. Konjungsi temporal atau juga dikenal dengan kata sambung waktu, itu juga berfungsi untuk menata urutan peristiwa yang diceritakan. Contohnya setelah, lalu, kemudian, dan lainnya. Dan yang terakhir, menggunakan kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah suatu kalimat yang terdiri dari dua kalimat atau lebih yang digabungkan menjadi satu kalimat. Selain itu, novel sejarah juga memiliki kaidah kebahasaan yang membedakan novel-novel ini dengan novel lainnya. Berikut kaidah kebahasaan dari novel sejarah. Yang pertama, menggunakan kalimat yang bermakna lampau. Yang kedua, menggunakan kata yang menyatakan tentang urutan waktu. Yang ketiga, menggunakan kalimat kata kerja secara tidak langsung. Yang keempat,
menggunakan kata kerja dengan suatu yang dipikirkan dan dirasakan. Yang kelima, terdapat banyak dialog. Dan yang terakhir, menggunakan kata sifat. Pertama, orientasi. Orientasi adalah bagian pengenalan atau pembuka dari teks sejarah. Biasanya, pada struktur ini menggunakan jenis kalimat deskriptif. Yang kedua, urutan peristiwa. Urutan peristiwa adalah rekaman peristiwa sejarah yang terjadi dan disusun berdasarkan urutan kronologisnya. 3. Reorientasi. Reorientasi adalah komentar pribadi penulis terhadap yang dituliskannya. Ini bersifat opsional, boleh ditulis ataupun tidak. Pada struktur ini, biasanya memuat dampak yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut. Yang pertama, orientasi. Struktur orientasi merupakan bagian paling awal pada berbagai karya sastra, salah satunya novel sejarah. Bagian orientasi ini menceritakan pengenalan awal suatu novel, baik berdasarkan latar tempatnya, waktu, sudut pandang, hingga mengenalkan para tokohnya. 2. Pengungkapan peristiwa. Pengungkapan peristiwa. Setelah orientasi, maka pengungkapan peristiwa menjadi peristiwa transisi antara peristiwa awal dan peristiwa inti. Cerita di dalam novel sejarah, biasanya pengungkapan peristiwa ini menceritakan bagaimana kejadian awal atau kemunculan suatu kejadian yang memicu terjadinya konflik. Ketiga, konflik, yang mana merupakan titik puncak peristiwa di dalam novel. 4. Puncak konflik. Puncak konflik ini merupakan bagian puncak dari permasalahan atau inti pada novel sejarah. Puncak konflik biasanya menjadi bagian paling menegangkan di dalam sebuah cerita. Kelima, resolusi. Resolusi atau bagian penyelesaian merupakan bagian terakhir pada suatu permasalahan atau konflik yang terjadi di dalam cerita. 6. Koda. Berfungsi sebagai penutup pada novel yang biasanya berisi kesimpulan cerita. I want a world where children can grow up safe from violence, free from poverty, and protected from preventable diseases. Don't you? Tanah Surga oleh Salman. Bukan lautan, hanya kolam susu, katanya. Tapi kata kakekku, hanya orang-orang kaya yang bisa minum susu. Kail dan jala cukup menghidupimu, katanya. Tapi kata kakekku, ikan-ikan kita dicuri oleh banyak negara. Tiada badai, tiada topan kau temui,